Gue tuh sebenarnya dulu pengen main bola gue. Pengen jadi pemain bola. Cita-cita pertamanya. Makanya sekarang lu masih main mini soccer kan? Masih main mini soccer. Tadinya tuh kayak gue pengen main di Piala Dunia gitu. Iya. Kenapa? Enggak. Ya cita-cita kan? Gue ketawa salah. Lu senyum. Lu nggak boleh gitu, Boy. Cita-cita, nggak apa-apa dong. Baru dari situ kayak udah selesai. Selang-seling ada masa gue acting. Gue main di Filosofi Kopi. Oke. Waktu masih bocil? Waktu masih bocil. Nggak mungkin sekarang dong. Filosofi Kopi 4 gitu. Gue butuh bantuan orang-orang ini untuk menjadi yang terbaik gitu. Sedangkan apa yang bikin terbaik itu ya sebenarnya ya udah lagunya sejujur mungkin aja gitu. Dan pas gue shifting mindsetnya ke itu kayak ya udah all of this songs yang Logic Mess ini sebenarnya ada a part of prosesnya gue dari yang If You Could See Me Crying in My Room, See You Tomorrow, and it's all related dan akan gue teruskan sampai album kedepannya juga. Welcome back to MDT Plus. Yes. Gila, hari ini kita kedatangan seorang pria Idaman wanita. Ini dia Changcuters bukan. Dia adalah seorang yang mungkin anak-anak SMA, anak-anak kuliah tuh masih kayak pas lagi main di pensi, ya Allah. Bener. Pasti gitu. Lagunya didengerin banget. Pasti kan? Bikin sing along, pasti bikin orang galau. Bener. Dan tentunya juga orang-orang ini melihat karena dia cakep, gamers, bisa main bola, anak Jaksel. Siapa lagi kalau bukan Reza Arab? Ada Aras Buana. Halo. So tadi lu bilang gamers ya kan? Ternyata Aras tuh gamers. Lo tetap ganteng idaman. Gue tetap ganteng idaman. Tapi emang kalau nggak jadi. jangan. Offroad. Gue tahu offside. Ngebahas tentang tadi udah nyenggol dikit seputar Aras gamers. Off the record sebenarnya sebelum kita take ini Aras sambil nungguin makan buka puasa dia main game. Bener. Exactly bro. Lagi main game apa men? Gue lagi main Persona 4 sekarang. Persona 4 Golden. Kenapa lu memilih itu untuk mengisi waktu luang lo? I don't know man, kayak menurut gue Persona 4 itu udah mengambil kehidupannya gue. Wah, berarti seberapa diambilnya kehidupan lo sama Mobile Legends? Berarti keluarga, percintaan tuh nomor 3 lah. Persona 4 nomor 1. Gue tuh pokoknya terakhir kali gue kan nge-save itu kan kelihatan playtime-nya kan. Iya, oke. Sebelumnya gue main Persona 5. Gue ngabisin 150 jam untuk menyelesaikan satu. Itu di konsol itu? Oh emang di situ ada tulisannya? Playtime? Ada playtime. Oh gitu. Okay. 150 hours. And then dari situ gue langsung beli Persona 4. And then I already spent like 60 hours on the game. Gila. I just bought it like last week. Geeky man. Baru seminggu udah 150 jam. Yang Persona 5. Yang Persona 5. Itu 150 jam tapi belum tamat gamenya? 150 jam udah tamat yang Persona 5. Nah, tapi yang Persona 4 ini 60 jam belum tamat. Belum. Jadi FYI Aras ini mainnya mundur gitu. Iya benar. 4 gitu. Jadi dari semua konsol apapun yang Persona tuh lu mainin? Lagi work in progress sih sebenarnya. Gue soalnya kan awalnya main dari Persona 5 itu juga agak kaget ya, karena gue nggak pernah main turn-based RPG sebelumnya. Oke. Gimana gue ngomongin kayak gini udah ganteng idaman. Bisa ntar kita tandemin lagi ya. Sampai bisa main DJ nanti ya. Iya, jadi balik lagi dengan jimatnya Aras ya. Iya. Yang sudah hilang. Sebenarnya gue harus pegang ya. Gue takutnya yang lagi nonton ke hipnotis sih tempatnya. Biasanya kayak gini. susuknya di sini, ya kan? Bikin cakep itu di sini. Lo ngerasa kalau misalnya lo nggak pakai kalung, rasa kepercayaan dulu hilang men? Apa gimana? Jiwa gue ada di sini semua. Lo kerasanya kayak nggak pakai baju nggak sih kayak, aduh. Iya. Oh, soul lo tuh di sini ya? Soalnya gue di sini. Kalau misalnya gue nggak pakai ini tuh, kayaknya Aras gue nggak ada di. Lo lost gitu nggak sih? Lost aja. Lost. Gue ngerti sih rasanya. Tapi by the way ngomongin aksesoris, gue melihat ada tanda horoskop di cincin ini. Betul. Iya. Itu apa? Aries? Gak tau itu apa? Aries sih gue nggak tahu. Ini Pisces. Oh, ikan dia tuh. Tapi gue Gemini. Gemini? Gue Gemini. Lah terus siapa yang lahir bulan Maret? Iya. Bukan Maret, Februari akhir. Oh, Februari akhir. Oh, seseorang. Nah dia pakai cincinnya Gemini. Oh, ini tuh cincin couple. Kirain
Beli-beli di Shopee. Fun fact anjing. Enggak, tapi iya. tunggu dulu. Daripada gue diserang kan sama netizen. Oh iya, benar. Gua- Kan nggak nyebut siapanya. Iya. kan? Gua memang sebenarnya tentang horoskop kayak gini juga gua nggak begitu ngulik. Cuman kebetulan waktu itu gua lagi ulang tahun. Terus dia memutuskan gimana kalau misalnya aku beliin kamu cincin gitu. Dengan zodiak yang zodiak apa? nyebrang-nyebrang. Apa? Terus gue bingung kan, like kan gue nggak ngikutin horoskop, gue ngeliat ini apaan ini gitu. Terus dia bilang Pisces. Nah itu kan itunya dia. Terus dia pakai Gemini gitu. Oh, coba kita tebak seberapa Pisces-nya Pisces. seorang. Berarti lu Gemini kan? Gue Gemini. Oh, Gemini. Gue Gemini. Kalau Gemini itu mulai. Oh iya, ini Ibu Produser udah marahin, boleh nanti horoskop nanti dulu nggak? Oke, berarti kita kembali ke prompter. Ya kan? Ngebahas tentang lo gamers juga, lo sebenarnya juga actually musisi kan. Yes. Tapi waktu pas lo masih kecil lo ngerasa lo emang pengen jadi musisi atau lo kenapa lo memilih musisi karena bla 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 padahal lo sukanya nge-game. Atau cita-cita lu gitu? Cita-cita lo sebenarnya apa? Pengen jadi gamers? Gue tuh sebenarnya dulu pengen main bola gue. Pengen jadi pemain bola. Cita-cita pertamanya. Makanya sekarang lo masih main mini soccer kan? Masih main mini soccer. Tadinya tuh kayak gue pengen main di Piala Dunia gitu. Iya. Kenapa? Enggak. Ya cita-cita kan? Gue ketawa salah. Lu senyum. Lu nggak boleh gitu, Boy. Cita-cita. Cita-cita, nggak apa-apa dong. Bro, itu cita-cita gue Iya, kecil. betul. Gue nggak ngerti. Iya kan nggak apa-apa dong. Gue nggak ngerti. Tuh. Kalau sekarang tapi ngeri. Piala Dunia. Ngeri snap ngenges. Tapi Piala Dunia keren sih. Iya, keren. Semoga sukses. Semoga mencoba sukses kembali. Iya. Abis itu? Akhirnya, Lanjut. karena gue kebetulan suka mimisan, kalau misalnya main bola, gue nggak diizinin main bola. Lu agak Misugi Jun gitu ya, yang kayak main bola sakit. Wah, Subasa iya, gitu. Soalnya kan gue pakai seluruh kekuatan gue. Oh iya benar. Bisa ini. Lo bisa tendangan api kan? Tendangan elang yang gawangnya terbang gitu. Kayak super soccer dulu. Mainan PS2. Iya. Terus? Abis itu gue udah deh, tiba-tiba gue langsung keluarin single pertama gue pas gue umur 8 tahun. Oh. Belum ada di Spotify dong? Udah ada. Tapi nggak ada di ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Lu rilis Nggak ada kan? Rilis ulang nggak? Adanya di YouTube. Oh di YouTube. Adanya di YouTube. Pokoknya harus Buana Cahaya Hati. Oh. Baru dari situ kayak udah selesai. Selang-seling ada masa gue acting. Gue main di Filosofi Kopi. Oke. Waktu masih bocil. Waktu masih bocil. Nggak mungkin sekarang dong. Filosofi kopi 4 gitu. Terus. Di bagian mana tuh film keempat ya? Filosofi Kopi yang pertama, terus habis itu main ABG Jadi Manten, pokoknya main beberapa sinetron, and then ya udah deh sekarang gue dengan jimatnya gue lanjutin di musik. Oh. Gitu. Kenapa jimat lo nggak membuat lo buat jadi itu lagi, jadi aktor lagi? Apa emang lubuk hati lo nggak mau? Atau jimat lo bilang jangan? Gue kan memang sering di rumah ya. Dan gue Ini episode ini emang agak klinik. Lagi puasa padahal. gue pokoknya gue sering berdiskusi gitu kan. Oke. Dan ternyata kayak Suka lulus gitu. gue lulus dari dia. Lo punya lo kasih nama nggak sih Iya. Dia. Gue namain dia itu Zack. Zack. Benar, lo namain kalau lu Zack. Zack. Ceritain Moy. Nggak tahu cerita panjang. Taraf the record ya. Gue juga punya Zack-Zackan kayak lo gitu. Jadi Camu ini punya masih kecil suka punya boneka berdua. Oke. Dinamakan siapa? Randy. Bingung nggak lo? Sama kayak Zack, soul gue tuh di Randy. Iya. Jadi Di saat Randy kalau hilang, lo kan agak bule, jadi namanya Zack. Kalau dia lokal, Randy. Bisa main gitar juga tuh. Dia sama gitar, dia main water ya? Oh, itu judulnya sih. Randy Pandugu. Oh, ada di Underwater. Underwater ya? Aku takut salah ngomong. Iya benar. Pokoknya Randy Smack, abang Randy Pandugu. Bang Randy. Ya oke, Bang Randy. Oh iya Randy. Oke, maksudnya Randy Pandugu. Lanjut. Nah, terus habis itu kalau misalkan lo sendiri nih, apa yang membuat lo jadinya kayak nggak pengen di dunia film, terus pengen fokus lagi nih di musik? Padahal dulu gue pertama kali dengerin Aras, terus akhirnya, jadi gue long story short, gue ketemu Aras, terus kita main ke Dufan. Iya. Dia masih kecil banget. Nggak usah gitu lah. Nggak, pas gue ketemu lu lebih bocil lagi daripada sekarang. iya. Sekarang lu tuh udah dewasa. Kapan anjir itu? Dulu banget deh. Nggak, lu nggak diajak kok. Iya bener sih. Gue masuk skena ini deh. Waktu dulu lah. Abis itu gue melihat dia naik ontang-anting, dia lalat teriak gitu ya. Oh, Enggak, kita waktu itu masuk ke Istana Boneka. seru boneka. Dia masih kecil banget. Ada cara apa sih lu pada kenapa ke Dufan? Jadi lu music director lagi jalan-jalan gitu. Itu lagi bulan puasa kan ya?
Iya, kayak 4-5 tahun lalu. Bulan puasa. Iya. Anjing lu bulan puasa pada ke Dufan. Iya. Lu nggak diajak. Bener sih, gue belum masuk skena ini. Masuk skena musik Indonesia. Masuk skena. Ya kayak gitu. Oh gitu. Oke. Tapi udah dijawab belum sih pertanyaan lu? Iya. Gua nggak tahu pertanyaan apa. Oh gitu, iya. Nah ini memang efek bulan puasa kita agak. Nggak, tadi pertanyaan gue adalah, ntar gue lupa. Kenapa kira mantap? Oh ya, kenapa akhirnya lu mantap di dunia musik? Instead of kayak lu katanya udah pernah FTV, lu pernah di film ya kan. Padahal sebenarnya kan lu mungkin punya potensial untuk ada di dunia film gitu. Lo bisa jadi Chico Jericho 2.0 men. Iya kan, mungkin band Jody versi kecil gitu kan. Lah emang gue jadi band kecil. Oh Iya. ketahuan gak nonton. Makanya gue bilang Chico Jericho 2.0. Ternyata cenayang gue. Udah jadi. Gue yang band kecil ya. Oh gitu, oke. Terus. Jadi kalau ini misalnya agak terlihat awkward ya. Tinggal riset ya, oke. Terus lanjut. Yang bikin gue akhirnya mantep ya. Sebenarnya gue juga nggak. Waktu itu kan gue hilang ya. Oke. Karena gue belum menemukan Zack gitu di kehidupannya gue. Nah, akhirnya gue coba ini, coba itu. Gue waktu itu sempat main juga drama musikal Sound of Music. Oke. Yang datang dari West End Production, datang ke Indonesia, dan gue jadi salah satu pemerannya. Dan kayak waktu itu gue ngikutin saran dari nyokap untuk udah ikut aja ini, ikut aja itu. Until I found my passion, ternyata emang gue di musik. Gitu. Musik. Dan gue di musik. Gue lanjut, gue bikin, and then kita ketemu juga waktu di Dufan. And then habis itu pandemi, terus gue bikin lagu yang rekam pakai HP. Yes. Nah, If You Could See Me Crying in My Room keluar, and then here I am. Ya banyak lika-liku yang kayak gue nggak nyangka kenapa gue masih bisa berdiri di sini. Tapi at the end of the day, emang gue cocoknya di musik. Di musik. Gitu. Tapi Zack agree with your path sekarang? Agree. Ngangguk itu. Oh damn, cool. Iya. Bukan gue yang Mari ngerakin. kita bentar lagi ada spirit doll yang datang ke sini. Tapi lo sempet nyenggol lo bikin lagu ngerekam pakai HP. Iya. Itu lagunya yang lagu-lagu AFF itu? Apa itu jauh sebelum? Oh, itu beda-beda, itu jauh banget. Oh itu jauh banget? Itu jauh banget. Itu waktu pas lo rekam dari HP itu waktu pas masih kecil ini? No. Cahaya Hati, bukan? No. Oke. Yang I'll Be Friends With You. Itu yang 2020. Itu tahun berapa? 2020. It was the first step dari 2020 pas pandemi gue mulai tanda kutip dikenal itu ya. Pas I'll Be Friends With You keluar, and then abis itu gue keluarin yang phone recorded juga, yang Quarantine Love, and then akhirnya baru si Kecil Kayak My Room. Waktu pas soundtrack AFF itu tahun berapa ya? Oh man. AFF-nya 2000. Ingat nggak lo? Itu lagu ciptaan lo sendiri kan tuh? Iya. Berapa sih? 17? Jujur gue juga lupa. Belasan sih. Tapi gue ngeh juga gitu kalau ini soundtracknya yang Ini Aras. Aras gitu. 2011, 2012. Oh iya, lama banget ya. Oh iya. Oh, waktu pas zaman lu masih mimisan berarti kan? Iya. Pas masih main sama Subasa ya. Karena gue nggak bisa main bola, gue bikin lagu aja. By the way, dulu tuh gue denger lagu lu yang judulnya Cold Beat, enak banget sih. Ya itu kan ketemu kita. Nggak masalahnya pas di situ, kan gue baru pertama kali di-introduce ini Aras gitu kan. Oh, terus di Dufan? Di Dufan. Terus habis itu dia hearing lah sama gue, sama teman-teman gue, sama anak. Waktu itu hearing ya? Hearing coy. Itu belum keluar Hearing lagunya. di bawah kora-kora gila. Iya. Anjing itu aneh belum- banget. Itu aneh Belum banget. keluar lagunya. Habis itu udah tuh hearing, terus dengernya lagunya Could Be, dan menurut gue kayak ini Ed Sheeran kecil ya gitu. Maksudnya Ed Sheeran Indo. Dan gue bilang kayak ini potensial banget nih gitu. Makanya. Dan makanya pas gue mendengar dia If You Could See Me itu ya gue nggak, ya no wonder dia akan jadi sekarang gitu kan. Amin deh. Gila. Pokoknya mantep deh. Coba lu ada spekulasi nggak? Coba. Enggak, masalahnya gue nggak masuk skena lu berdua. Iya. Karena waktu itu lu belum naik arung jeram bareng ya? Sampai sekarang juga gue takut sih. Tapi lu merasa kalau misalnya lagu lo sama Raisa itu yang membuat lo besar? Sejujurnya? Atau lo merasa sebenarnya ada single lain? Kalau misalnya yang mengenalkan gue akhirnya ke orang-orang itu ya pasti without a doubt lagu itu Yeah, sih. yeah. Yang If You Could See Me Crying in My Room itu. Karena gue baru dapat hadiah tadi dari Fajrin. Oke. Teman lama Teman kita lama. semua ya. Kayaknya nggak ada yang nggak temenan sama dia. Benar. Kan dia kemana-mana. Benar. Mana-mana. Respect abang lu. Respect sama Fajrin, dia habis ngasih kayak nggak tahu ya itu kayak cincin? award gitu, Award. gitu. Kayak 120 million streams on Spotify. Oh. Dan ya udah kayak gitu. Orangnya ada di atas loh. Ada di atas. Respect. Respect abang Fajrin, mantap. Di atas sana. Waktu pas Itu nggak di atas, ada dua pak. Oh iya benar. Ada dua. Waktu pas lo
udah 2022 sekarang, 2023 2022 lo akhirnya mengeluarkan album perdana. Akhirnya kita ketemu. Iya. Di satu tempat yang nggak bisa kita sebutin dalam keadaan apa. Keren. Daerah-daerah Senopati. Nah, SCBD. nah lo merasa apakah emang titik balik di mana the new Aras itu ada di Logic Mess atau emang dari dulu lo ngerasa emang Aras dari dulu sampai sekarang ya tetap ada di Logic Mess? Sebenarnya harus dari dulu sampai sekarang pun juga ada di Logic Mess sih. Kayak gue lagi kenapa di Logic Mess itu mungkin kesannya kayak banyak yang berubah tentang pembuatan musiknya gue juga. Yang dulunya organically made, yang kayak simple dan lain-lain. Sedangkan di Logic Mess nih gue melibatkan banyak produser kayak Petra, terus kayak pokoknya banyak orang-orang itulah. Karena gue ngerasa kayak lagu-lagu yang gue bikin pada saat Logic Mess itu kayak gue memerlukan boost dari orang-orang ini juga gitu, yang kayak gue gimana caranya biar awalnya gue mikir gimana cara bikin keren karena ini kan the first album kan. I wanted to make like the best album until when the album came out, it didn't quite turn out how I expected to be gitu, even though kayak materinya bagus dan lain-lain, tapi ternyata yang salah itu lebih ke mindsetnya gue. Mindsetnya gue itu kan gue pengen bikin gue butuh bantuan orang-orang ini untuk menjadi yang terbaik gitu. Sedangkan apa yang bikin terbaik itu ya sebenarnya ya udah lagunya sejujur mungkin aja gitu. Dan pas gue shifting mindsetnya ke itu kayak ya udah all of this songs yang Logic Mess ini sebenarnya ada a part of prosesnya gue dari yang If You Could See Me Crying in My Room, See You Tomorrow, and it's all related dan akan gue teruskan sampai album kedepannya juga. Berarti summary-nya ini mungkin adalah lagu dan album lo yang paling idealis kali ya? Bisa dibilang gitu. Paling niat, paling stres, paling semuanya lah. Oke. Tapi stres lo dibayar dengan lo jadi opener di konser Tulus, keren banget sih. Wah, Keren. Stres gue dibayar lebih kayak gue bisa ada di sini sih hari ini. Itu sih masa diomongin. Ntar bayaran gue kasih clue setengah. Dan bayaran lo nasi padang lo. Nah terus kalau misalnya untuk album lo sendiri nih, lagu yang diproduserin sama si Bang Petra. Bang Petra sendiri, nah bisa nggak sih ceritain kayak lo bertemu dengan Bang Petra pertama kali itu gimana, atau proses-proses di balik itulah. Fun fact-nya sih kayaknya. Sama penasaran gue lebih ke kenapa lo milih Petra? Yes. Gue kenapa milih Petra karena gue pertama kali ketemu Petra itu pas 2017. 17. Gue ketemu di sebuah cafe waktu itu, gue kenal dia. Dan ya udah ngobrol gitu. Gue lupa ya kenapa gue ketemu Petra lagi. Akhirnya setelah pandemi gitu, lo ketemu lagi gimana? Reconnect-nya? I forgot bro. Ya mungkin dari tongkrongan itu kan? Oh dari kita itu? Keren. Dari Ternyata besokannya. Camuy ada di bagian Nah, Aras Buana. Lo dulu skena lo cuma skena Dufan men. Sekarang skena. kan itu kan hari pertama kan? Iya. Itu hari pertama. Nah hari keduanya gue ke situ dulu. Cuma boleh jangan internal nih, kasihan nih. Asia kayak kenapa ya? Ya pokoknya intinya pas gue lagi di Bali. Oh di Bali. Tahu gua. Iya. Gue lagi di Bali. Karena kan sadar banget Camuy. Karena kan Petra kan emang tinggalnya di Bali kan. Oke. Akhirnya gue mampir ke rumah Petra. And then without talking dan lain-lain, gue honestly ya kayaknya gue lebih kayak nggak tahu diri gitu. Gue tiba-tiba bilang, yuk kerjain lagu yuk, ayo. Jadi salah satu lagu yang dibantuin sama Petra itu pas hari itu Anything For You. Judulnya yang Anything For You itu. And pas sudah selesai, gue langsung kejar bisa datang ketemu sama Camuy lagi kan. Keren. Jangan kerja mulu makanya. Keren. Malam-malam gitu kan. Berarti dari 2022 lo udah mau nyiapin Logic Mess ini? Justru 2022. Men, itu kan Logic Mess itu kan rilisnya itu Agustus 2022. Nah, sebenarnya nggak sehat ya, karena gue baru ngerjainnya pas itu Maret. Itu Maret. Gue ngerjainnya pas Maret dan
Apa tuh berapa 5 bulan 5 months. Lu itu nggak tuh harus tangan? 5 months untuk kerjain 11 lagu. 11 lagu. And honestly itu it's not healthy karena kayak everyday itu harus shifting ke lagu yang lain, lagu yang lain. Dan itu gue pun 11 lagunya juga bikinnya dari nol. Walaupun ada banyak song banks yang ada di HP-nya gue, tapi cenderung gue tuh bukan tipikal yang kayak ini lagu enak nih, udahlah gue masukin aja lah gitu. Soalnya kayak gue ngerasa kurang personal aja. Jadi lu picky juga lah ya pas di situ. Gue agak picky di bagian situnya, and then udah deh. Akhirnya that's how my collaboration with Petra went. Dan dia tuh salah satu inspirationnya gue juga untuk kayak melanjutkan apapun yang gue lagi lakukan sekarang. Mungkin kalau kata Petra, kayak lagu lu Anything For You, man. Iya, ya kan? Kan bro. Kayak udahlah, serah deh. Masuk buat bridging lu ya? aja. By the way, di lagu-lagu lu ini kan juga ada yang diciptain bareng sama adik lu kan? Yoi. Nah, gimana tuh? Adik lu namanya Azra. Azra lu mirip banget lagi sama lu anjir versi Gimana cewek nih? doang. Iya kan, seru nih. Gimana caranya tiba-tiba dia kayak, mungkin dia kucuk-kucuk masuk kamar lu, Kak, lagu nih apa gimana? Gue waktu itu lagi kena COVID gue. Oh. Yang pertama kali, enggak sih, bukan pertama sih, tapi mumpung kita lagi ngomongin Anything For You. Oke, boleh. Nah, gue waktu itu bikin sama Azra tuh pas gue lagi COVID. Oke. Gue lagi belajar producing juga kan, gue pakai Logic Pro. Untuk producing kayak gitu. Tahu nggak Mu? Tahu. Oh iya keren. Tahu. Udah masuk scan. Gue pernah belajar dikit dulu. Logic, Ableton, Cubase. Di mana tuh namanya? Dulu gue Double Deer. Oh, Double Deer. Oke, lanjut. Anak Double Deer. Ada scan juga dong. Lo skena banget bro. Dulu paling keren. Terus. Paling keren dulu. Terus akhirnya pas lagi COVID itu gue langsung nge-zoom sama adik gue. Dia bikin lagu yuk gitu. Di kamar sebelah. Jadi dia di kamarnya dia, gue di kamar gue. Oh zoom-zooman. Anjir lucu banget. Terus gue ngerekam kan, biar kayak gue nggak lupa. Dan ya udah, that's one of the fascinating stories yang gue bikin sama adiknya gue gitu. Dan akhirnya pas sudah sembuh, gue bikin juga pas di Bali itu untuk nyelesain lagunya karena belum selesaikan lagunya. And then apa lagi ya? Pasti ujung-ujungnya tuh kayak kalau misalnya dia lagi datang ke kamar gue pengen curhat gitu dan lain-lain. Dan kayak gue karena abangnya juga rada nggak tahu diri juga kan, kayak menulis lagu aja nggak gitu. Lu tuh berapa tahun sih bedanya sama adik lu? kurang ajar banget ya. Nggak, masalah lu mager lu sebagai abang juga gitu ya? Tapi lu malah suruh dia kerja, tai. Kan dia mau curhat. tapi akhirnya kan aku hilaf mas. Oh iya benar. Akhirnya nggak apa-apa, kan namanya juga adik. Iya namanya juga adik. Lu masih SMA berarti, bro? Sekarang berapa? SMP. Oh SMP? Dia SMP. Bedanya berapa tahun? Dia bedanya 5 years. 5 years sama gue. Dia tahun ini SMA. Oh tahun ini SMA? Tahun ini SMA. Dia baru mau SMA di Cikal. Lu SMA mana di Cikal juga? Gue dulu homeschooling. Oh di Cikal? Windsor. Gila, kayaknya dia sangkatan sama sepupu gue juga SMA, mau SMA, Cikal. Oh iya? Ntar kenalan aja kan? Cikal BSD. Cikal mana? Wah Cikalnya Cikal apa? Cilandak ya? Cilandak. Oh Cilandak. Ngasih. Oke, by the way, lo sendiri kan di lagu lo, itu kan ada yang nuansa religi, ada yang reggae, ya kan? Yang lama-lama lah ya. Mungkin di bulan puasa ini lo mau ngeluarin single religi nggak? Gue sebenarnya ya ini habis bulan puasa tuh gue mau ngerilis lagu. Gue nggak bisa bilang ini lagu religi sih, tapi ini kayak tentang gue berkomunikasi dengan Tuhan. Oke. Gitu, yang lagu yang bakal keluar sebentar lagi. Nggak tahu sih kapan keluar ya. Ya tapi intinya gue lagi proses pembuatan lagu yang cukup deep lah ya. Cukup deep gitu, kayak ngomongin tentang prosesnya bokap gue waktu kena musibah dulu. Nah gue akan ngomongin selanjutnya. Oke. Itu bakal jadi part of album kedua lo? Atau emang ini single iseng doang? Atau gimana? Kayaknya sih ini nggak iseng sih, karena the fact ini true story tentang bokap lo. Iya. Permasalahannya waktu itu, jadi pasti ini deep banget ya. It's really hard for me to get the inspiration untuk nulis lagunya sejujur mungkin karena kan gue harus jadi bokapnya gue pada saat itu. Yang gue nggak tahu itu perasaannya bokap gue waktu kena musibah itu tuh seperti ya udahlah serangan jantung gitu waktu itu. Dan gue kan nggak tahu bokap gue ngerasain apa. Dan akhirnya pas gue nulis ini kayak fase pertama gue coba nulis lagu ini kayak gue
gue nangis karena terlalu kayak ya Allah gue kenapa nggak sadar ini semua ya pas gue nulis tuh kayak kok gue nggak sadar ini sih waktu dulu bokap gue ya kayak gitulah. Anjing gue penasaran lagi. Lo masih belum bisa bilang juga kapan rilis ya? Iya lagi, gue soalnya lagi kesusahan. Gue lagi kesusahan untuk kayak, ya itu tadi, I wanna take my time untuk bikin ini, untuk kayak, oh ini gue mau jujur sama diri gue sendiri, kayak ini sebenarnya gue udah enak belum sih? Atau tapi ya, take as much as you want lah kalau, ya just let it flow aja, maksud lu jangan terlalu forcing, karena kan ini sesuatu yang deep, apalagi kan tentang orang tua ya. Ya, karena gue harus mewakili suaranya kakak gue, adik gue, keluarga lu lah jatuhnya. Iya keluarga gue juga untuk ini aja. Apalagi kayak boleh nggak gue bikin ini itu udah disetujuin belum kayak gitu ya? Is that okay? Gue sih bilang udah bilang ke nyokap gitu tentang itu. Terus kayak akhirnya nyokap bilang ke bokap, padahal sebenarnya gue pengennya nggak dibilang ke bokap biar gitu. Surprise aja. Biar surprise ya kan, tapi ya udahlah. Akhirnya ya mereka nunggu juga. Cuman gue nggak mau dengerin demonya ke siapapun selain orang-orang yang bekerja sama gue. Biasanya kalau lagu-lagu yang pure dan kayak gini nih, itu tuh itu yang membuat seorang musisi adalah musisi. Itu tes bro. Itu tes paling besar ya. Benar. Tapi lo ada harapan, sejujurnya ada harapan dari diri lo sendiri nggak? Pas di santar single itu keluar, lo pengen orang-orang kayak gimana? Mendengarnya dan menanggapinya? Gue sih simpelnya, gue bukan kayak mau pendengarnya banyak atau kayak gitu, tapi lebih yang kayak gue mau menunjukkan ke mereka bahwa ini loh perjuangan seorang ayah yang bertahan hidup untuk anaknya gitu. Karena kan gue sering lihat cases yang tentang anak muda yang tanda kutip depresi, yang struggling yang kayak gitu, dan mereka mau mengakhiri hidupnya mereka dan sebagainya gitu. Nah, gue mau ngasih tahu nih perspektifnya bokap gue yang bahkan berusaha untuk gue nggak mau, I don't wanna end this today karena I have my kids to nurture sampai masa depan nanti gitu. Wow, gue tidak menyangka obrolan ini keluar dari mulut seorang Aras yang dulu gue ketemu di Dufan. Padahal pertama-tama kita ngebahas game, senang-senang. Perasaan tadi asik banget dah. Iya, jadi kayak lo ya. Deep. Tapi gue jadi jujur jadi susah mau nyari punchline-nya. Iya. Tapi gak apa-apa. Kalau misalnya berarti secara kamu juga bokap lu menjadi inspirasi lo dalam bermusik dong? Atau lu ada punya inspirasi lain nggak? Inspirasi gue bermusik ya? Apa ya? Oh, Michael Jackson sih. Oh, oke. He's my inspiration. Maksudnya itu, that's my first inspiration. That's my first inspiration. Love at first sight lu MJ lah ya? Iya, MJ. Top artis lu sekarang di Spotify apa tuh, iTunes segala macam. Terus takutnya kalau Spotify doang kesannya yang lain nggak disebut. Iya. Nanti sih gitu. Rebel makanya. Gue takut sebut juga nih. Dan top artisnya Aras Buana. Iya lagi. Iya lagi. Iya, tapi gue kalau misalnya yang sekarang gue sering dengerin itu The 1975 pasti ya. Okay. Kita ketemu di WTF. Sorry banget dia ke ini lagi Fuji Rock lah. Iya, gue pengen lagi. Pengen banget. Kalau sana. Iya lu beneran Fuji Rock? Pengen, gue lagi pengen. Tapi gue pasti yang pertama 1975. Oke. Habis itu apa ya, John Mayer and then Architects. Gitu. Bieber suka gak? Oh iya, dia juga inspirasi gue. Oh gitu. Dia tuh gue kan maksudnya. Gue nunjuk maksudnya bajunya. Iya. Oh lu suka Bieber juga? Iya, gue suka Justin Bieber. Maksudnya awalnya tuh gara-gara gue nonton filmnya. Oh. Film yang mana? Ini mini. Yang mana? No, bukan video klip, film yang dokumenterinya dia yang pertama. Pernah tuh di HBO. Iya, yang paling di bioskop ada cuma 7 hari ya, bukan? Apa? Stand By Me? Bukan Stand By. Oasis dong. Bukan. Apa namanya? Ya itu yang bagian My World dulu itu. Iya, My World. Iya, My World. Gara-gara gue nonton itu yang kayak gue terbawa dan gue cukup dengerin, itu banyak banget ya ternyata ya. Lagunya Purpose gue tahu semuanya. Yang gue kurang dengerin itu, coba tolong kameramen di zoom muka Camoy yang bangga karena ini merchandise tour, Purpose tour bro. Camoy itu akhirnya menemukan pertemanan dia menemukan pertemanan yang akhirnya suka sama Bieber juga gitu. Tadinya kalau misalkan kita lagi ngobrol di sini nggak ada yang suka Bieber. Semuanya nggak laki nggak perempuan, gua mulu yang suka Bieber. Bener. Akhirnya masuk MLM gue. tapi ya itu gue suka Purpose. Awalnya tuh bahkan gara-gara gue suka sama cewek.
Yang suka Justin Bieber. Yang suka Justin Bieber. Gue sampai ngebelajarin awal mulai Love Yourself kan. Terus tiba-tiba gue apa namanya? Yang sama rapper. Lo tau nggak? Yang sama rapper. Ada Travis Scott. Itu yang mana sih? Yang Nonsense. Nonsense. Terus Nonsense baru ya? yang di Purpose. Gue yang kurang dengerin tuh yang. Ya oke lah. Sorry kan, gue yang roaming nih. Itu bagian dari inspirasi lo dalam bermusik juga kan? Kalau inspirasi untuk bermusiknya itu lebih ke ininya sih, lebih ke spiritnya dan lebih ke apa ya, non-technical stuffsnya gitu. Kayak gue ngelihat maksudnya he has to carry the weight yang masih muda untuk gitu lah. Ya melewati banyak hal juga sih. Melewati banyak hal juga ya. Episode ini memang khusus buat JB ya. Dan tentang mental health. Berat banget ya. Berat banget. Satu pertanyaan terakhir deh. Oke. Setelah semua ada berpuluh-puluh lagu di banking di Spotify segala macem, apa yang lo harapin buat pendengar lo semua yang baru ataupun yang lama? Setelah mendengar lagu lo pengen dia bla bla bla, mereka bla bla bla. Gue pengen pendengarnya itu bisa merasa intim aja sama lagu-lagunya gue. Yang intinya gue pengen, judul albumnya kan Logic Mess kan. Dan I wanted to create the safe space untuk mereka semua, untuk ya album ini untuk memvalidasi kalian yang mungkin tidak mau didengarkan oleh orang lain gitu. Jadi gue validasikan di album ini. Gila. Gitu. Keren lo, keren. Jangan merasa feeling lonely ya. Apa? Jangan merasa feeling lonely juga gitu. Iya, feeling lonely yang ya pokoknya intinya gue bakal nggak tuh. Ya Logic Mess itu bakal validasi apapun yang mereka takutkan lah gitu. Untuk wanita-wanita galau, tiktokers galau di luar sana. Kan biasa kan yang galau suka main Dengerin deh TikTok. Logic Mess. Dengerin Logic Mess. Karena kita bakal bantu streams juga biar dapat uang banyak. biar gue bisa ini ya, biar gue bisa konser. Amin. Kemarin kan udah showcase juga kan berarti kan tuh, yang buat Logic Mess kan. Semoga lo bisa membuat satu konser gede dan lo nggak cuma jadi opener Tulus doang, bisa jadi gue yang jadi. Bisa jadi mungkin Bapak Tulus jadi opener. Iya. Amin. Nggak ada yang tahu. No one knows, man. No one knows. Gue yang nggak enak, gue yang. No one knows. Respect, Bang Tulus. Tapi respect Bang Tulus dong, pasti.